Saudari yang terkasih, hari Minggu biasa ke-34 hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja. Dan pada Hari Raya Kristus Raja tahun ini, Sri Paus Fransiskus mengundang kita untuk merayakan Hari Orang Muda Sedunia, ke-26 dalam permenungan menuju Hari Orang Muda Sedunia di Lisbon tahun 2023. Dalam pesannya, Bapak Suci mengajak kita semua, terutama kaum muda, untuk mengubah motivasi dan orientasi perjalanan hidup tanpa kehilangan diri sendiri dalam keberagamannya. Mengubah motivasi dan orientasi menuju hidup yang dikuasai, diinspirasikan oleh perjumpaan dengan Yesus yang penuh belas kasih. Sebagaimana yang dialami oleh Saulus, yang dengan berbagai kelebihan manusiawinya menjadi penganiaya dan pembunuh ulung orang Kristen, berubah menjadi Paulus, seorang pewarta unggul Injil dan pembawa damai sejahtera Kristus. Paulus yang muda dan bertobat inilah yang mengubah gereja dan mempercepat perkembangan gereja pada waktu ini hingga mengantar gereja sekarang ini. Di situ kita melihat bagaimana orang muda yang menjadikan Kristus sebagai motivasi, fondasi, dasar, dan orientasi hidupnya telah menjadi sokoguru gereja. Orang muda menjadi kunci kehidupan pada umumnya. Maka Sri Paus berkata dalam pesannya, ketika seorang muda terpuruk dalam beberapa hal kemanusiaan juga terpuruk. Sebaliknya, ketika seorang pemuda bangkit, maka seluruh dunia juga akan bangkit. Orang muda, betapa besar potensi yang kamu miliki di tanganmu. Betapa besar kekuatan yang kamu miliki dalam hatimu. Hari ini juga Allah berkata kepada kamu masing-masing, berdirilah. Oleh karena itu, aku, Paus Fransiskus, ingin mengajakmu untuk merenungkan kutipan Kisah Para Rasul di mana Yesus berkata kepada Santo Paulus, berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang segala sesuatu yang engkau lihat. Hanya sebuah perjumpaan pribadi dan bukan anonim dengan Kristus yang mengubah hidup seseorang. Yesus menunjukkan bahwa ia mengenal Saulus dengan sangat baik dari dalam dan dari luar. Meskipun Saulus adalah seorang penganiaya dan hatinya penuh dengan rasa benci kepada orang-orang Kristen, Yesus menyadari bahwa hal itu disebabkan oleh rasa ketidakpedulian. Ia ingin menunjukkan rasa belas kasih kepada Saulus. Belas kasih inilah sebuah cinta yang tidak bersyarat, yang akan menjadi terang yang mengubah hidup Saulus secara radikal. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil menanggapi pertanyaan Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus membenarkan, sekaligus meluruskannya, bahwa ia sungguh raja. Tetapi bukan raja di dunia yang hanya menguasai suatu suku, suatu bangsa, atau suatu wilayah tertentu dalam kerajaan. Tetapi raja surgawi yang mengatasi seluruh raja kerajaan di bumi. Yang menjadi raja bagi bangsa terpilih, tanda petik, bangsa Yahudi terpilih, yaitu akhirnya semua orang yang menanggapi panggilan Allah sebagai umat terpilih, sebagaimana difirmankan Allah pada bangsa Israel. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku, kata Yahweh, akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi Allahku. Dalam arti itulah, Yesus adalah raja dari surga. Kerajaannya bukan dari dunia ini.
yaitu raja bagi segala raja di bumi, bukan untuk bersaing menguasai kerajaan tertentu. Maka kata Yesus, kalau kerajaanku di dunia, pengikut-pengikutku tentu sudah berperang mengangkat senjata. Akan ada keramaian. Raja bagi manusia yang diciptakan Allah untuk menjadikan Yesus sebagai motivasi dan orientasi kerajaan di dunia ini. Apapun wilayah kerajaannya, entah kerajaan sosial, kerajaan politis, kerajaan ekonomis, bahkan kerajaan kultural dan spiritual. Dengan begitu, kita diajak untuk menerapkan nilai dan ajaran Yesus dalam kerajaan-kerajaan kita. Dalam kerajaan sosial, di tengah masyarakat, di dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi institusi sosial kita. Di tengah kerajaan ekonomis, dalam soal bisnis, jual beli dan transaksi ekonomis, berlaku nilai-nilai Kristiani yang Tuhan ajarkan. Dalam kerajaan politis, dalam pemerintahan, diterapkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan umum yang Yesus bela di dalam hidupnya. Nilai kultural dan spiritual, bahkan dalam kehidupan agama dan gereja pun, nilai-nilai itu harus diterapkan. Jangan sampai di dalam tubuh yang disebut gereja, justru nilai-nilai dan nilai-nilai Injil yang Tuhan ajarkan justru terabaikan karena terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan lain. Saudara-saudari yang terkasih, di sana kehadiran Yesus diharapkan menguasai hidup dan karya pribadi. Sekaligus perkembangan dan kehidupan organisasi, institusi, dan kompani apapun disemangati oleh orientasi kerajaan Allah. Di mana Yesus menjadi raja, disitulah hidup kita digerakkan oleh belas kasih Allah dan dihidupi oleh Roh Kudus yang diutus Yesus, sehingga ada damai sejahtera di tengah umat dan masyarakat. Kalau tidak ada damai sejahtera di tengah umat dan masyarakat, artinya kerajaan Allah belum ada di sana. Yesus belum beraja dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah dan apakah yang menjadi raja kita sekarang ini? Lihatlah hasilnya. Apakah ada damai sejahtera seperti ditawarkan Yesus setelah kebangkitan? Terimalah damai sejahtera bagimu. Kalau roh aku dan roh jahat yang muncul dalam bentuk nafsu dan naluri merajai kita, bagaimana mungkin ada damai sejahtera? Bagaimana mungkin ada Yesus meraja di kita? Kalau Roh Kudus sebaliknya menginspirasi kita, menguasai kita, kerajaan Allah pun ada di sekitar kita, di mana kita melaksanakan kehendak Allah sebagaimana kita doakan setiap hari dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Paralelnya, kalau kerajaan datang, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaan Allah hadir. Yesus Sang Raja disembah saat kita melakukan kehendak Allah. Kita mengemani Yesus sebagai Raja saat kita taat mengikuti sabdanya. Kita mengabdi kerajaannya saat kita berkomitmen melanjutkan karya belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi contoh yang hidup, yaitu seorang muda yang telah menjadikan Yesus sebagai rajanya dan berkomitmen penuh mengabdikan hidupnya sebagai hamba kerajaannya sampai mati, yaitu Beato Carlo Acutis yang wafat pada usia 15 tahun. Yang dalam hidupnya menjadikan Ekaristi pusat hidupnya. Yesus selalu ada di hatinya. Tanpa kehilangan identitas kemudaannya. Ia masih memakai sepatu, kets, celana, jeans, kaos polo dengan gaya kepemudaannya. Yesus tidak menghendaki orang seragam. Semua jadi santo, semua jadi santa, semua jadi imam, semua jadi biarawati. Tidak. Yesus minta jadilah
dirimu sendiri dalam keberagamanmu. Seperti tadi yang ditarikan di awal misa, itu adalah tari kebinekaan. Ya. Suka berbagi sukacita dalam kebinekaan, dalam suku bangsa tertentu, dalam bahasa tertentu, dalam bakat tertentu, dalam kemampuan tertentu, dalam kekuatan tertentu, bahkan dalam masa gelap dan masa lalu tertentu seperti Saulus. Tuhan menerima apa adanya kaum muda. Tetapi yang kini Tuhan ajak, mari mengubah orientasi hidup seperti yang telah dihidupi oleh Carlo Acutis yang terungkap dalam karya belas kasihnya pada orang miskin dan terwujud dalam pewartaan Injil melalui media sosial yang menjadi talentanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua, terutama orang-orang muda, diajak oleh Sri Paus Fransiskus. Saya kutip, berdirilah. Berdirilah dan bersaksilah bahwa kegagalan dalam hidup bisa diperbaiki. Bahwa orang mati secara rohani dapat bangkit kembali. Bahwa mereka yang terbelenggu dalam belas kasih dapat belas kasih kembali. Dan bahwa hati yang diselimuti kesedihan dapat menemukan kembali pengharapan. Berdirilah dan bersaksilah dengan sukacita bahwa Kristus hidup. Wartakanlah pesan cinta dan keselamatan di antara sesama. Di sekolah dan di universitas. Di tempat kerja, dalam dunia digital, dan dimanapun juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mungkin mampu berdiri, sungguh berdiri seperti Saulus kalau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Maka jumpailah Yesus secara pribadi. Jadikanlah Yesus sungguh Raja kita semua. Sungguh menjadi Raja kalian kaum muda. Jadikanlah Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagaimana kita selalu berdoa pada awal kegiatan dan menutupnya, demikianlah Yesus hendaknya menjadi awal hidup kita dan akhir hidup kita. Awal setiap karya dan pekerjaan kita dan menjadi akhir dan tujuan dari hidup kita. Disitulah Yesus menjadi Alfa dan Omega, Raja kita, awal dan akhir, fondasi, motivasi, orientasi, dan destinasi hidup kita.